Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur pada Tuhan untuk waktu yang indah kita belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih waktu yang Tuhan berikan pada kami, menolong kami untuk semakin bertumbuh di dalam iman, berpegang pada tangan Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami, supaya kami hidup sungguh-sungguh, boleh menyukakan hati Tuhan dan hidup selalu berbuah bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Itulah doa kami, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kali ini kita akan menggumuli tentang suatu bagian yang sangat indah, yaitu dua tipe manusia. Saya sebut si Farisi dan si pemungut cukai, yang merasa dirinya benar dan yang merasa dirinya tidak layak dan berdosa. Kita perhatikan dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadahkan tangan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang yang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita melihat jelas perbedaan kedua orang ini. Yang satu adalah Farisi, yang satu adalah pemungut cukai. Yang satu berkutat dalam kehidupan keagamaan dengan yakin dia merasa bahwa dia dekat dengan Tuhan. Yang satu berkutat dengan kehidupan yang gelap sebagai seorang pemungut cukai yang suka memeras dan memaksa, bahkan merampas hak-hak orang lain. Tapi sama-sama membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga kita perhatikan persamaannya adalah mereka sama-sama merasa dirinya terbatas, sama-sama tahu bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Selain daripada mereka ada Allah yang lebih besar, yang mengontrol, yang tahu, bahkan yang lebih berkuasa daripada mereka. Nah, di sini kita melihat ya, manusia di dalam segala sesuatu keberadaan dirinya sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk beragama, sebagai makhluk dapat dikatakan yang hina. Dia tahu bahwa ada Allah yang lebih besar, tempat bersandar, tempat dia datang, tempat dia bersujud, memohon pengampunan dan belas kasihan. Sehingga keduanya itu datang ke bait Allah dengan maksud untuk berdoa. Mereka perlu tangan Tuhan untuk menjawab, menjamah, memulihkan keadaan mereka. Nah, masing-masing juga menyampaikan pergumulannya, menyampaikan di dalam doanya. Sehingga dalam bagian ini kita bisa perhatikan yang pertama itu seorang yang merasa benar, seorang Farisi, dia berdoa dan dengan yakin bahwa Tuhan akan mendengar, dan saya dapat katakan dia dengan yakin Tuhan akan menyelamatkan dia dan dia layak di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Nah, ini bagus ya. Ya, ketika kita datang pada Tuhan di dalam doa, ya format pertama ya kita mengucap syukur pada Tuhan. Tapi kemudian dia teruskan, karena aku tidak sama seperti orang lain. Nah, ini mulai menyimpang. Tadinya doanya benar ya. Lama-kelamaan ada suatu pemikiran, perasaan yang merasa ya
bahwa dirinya itu jika dibandingkan dengan orang lain, dirinya lebih benar di hadapan Tuhan. Sehingga aku tidak sama seperti semua. Berarti kan saya sendiri nih, Tuhan, aku ini lebih benar daripada mereka semua. Bukan seorang perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Dengan kata lain, aku ini orang benar, aku ini bukan orang berdosa, Tuhan, aku adalah orang yang mengasihi Engkau. Ya, dapat kita katakan, kalau ditanya berapa hukum Taurat yang bisa dia mengerti, ya pasti banyak. Berapa jumlah hukum Taurat yang dia tidak langgar atau dia taati? Ya, dengan fasih pasti dia berkata, sudah saya taati semuanya Tuhan. Mungkin sejak masa muda, sama seperti seorang kaya yang datang pada Kristus. Dia rajin beribadah, dia rajin melakukan ketetapan-ketetapan hukum Taurat. Bahkan tidak ada satupun yang terlewat. Tapi kalau Tuhan udah menyampaikan sesuatu, Tuhan tahu selahnya di mana. Kekurangan kita ada di mana. Maka kita perlu koreksi diri, jangan merasa diri seperti orang yang paling benar, paling suci, paling luar biasa daripada orang lain. Mungkin di satu titik ini kita nggak lemah, kita menjadi orang yang kuat, tapi di titik yang lain ya mungkin kita bisa jatuh di sana. Nah, sehingga dia bukan hanya mengungkapkan bahwa dia bukan seorang perampok, bukan seorang yang lalim, bukan seorang pezinah, bukan seorang yang sama seperti pemungut cukai itu, tetapi dia juga mengungkapkan dengan bangganya bahwa dia berpuasa 2 kali seminggu. Dia memberikan 1/10 dari segala penghasilannya. Kira-kira waktu Tuhan dengar ini, Tuhan senang nggak kira-kira ya? Jadi waktu dia merasa bangga, waktu dia merasa sukses, waktu dia merasa lebih penting daripada orang lain, dan itu disampaikan kepada Tuhan, kira-kira Tuhan bangga nggak? Ya, kalau dia sebagai orang yang benar, yang punya hati yang benar sebetulnya, pasti Tuhan bangga. Tetapi karena motivasinya salah, ya maka apa yang disampaikan oleh dia justru menjadi sesuatu yang mempermalukannya. Nah, sehingga hati-hati kalau kita mengumbar ya tentang kehebatan, kebaikan, kesalehan kita, hati-hati. Jangan sampai motifnya adalah bukan sebagai tujuan untuk memberi dorongan, memberi pengajaran, memberi suatu pemulihan pada orang lain. Jangan-jangan motif daripada semuanya itu adalah untuk menyindir orang lain. Untuk apa? Untuk mempermuliakan diri kita. Untuk apa? Untuk menghina orang lain. Tidak perlu. Ya, kalau kita sudah beragama secara benar, bersyukur. Kalau kita sudah memberi secara benar, bersyukur. Kalau kita sudah berpuasa secara benar, bersyukur. Nggak perlu kita menyampaikan seakan-akan kita lebih luar biasa dan orang lebih hina. Jadi apakah jawaban Tuhan? Apakah dia kagum kemudian dia tepuk tangan memuji-muji orang itu? Wah, hebat nih orang. Ternyata di bagian-bagian yang dia lakukan itu, meskipun dia hidup saleh, berbuat baik, amal ibadahnya luar biasa, ternyata bukan jaminan bahwa Tuhan itu senang dengan apa yang dia sampaikan itu. Tidak menjadi jaminan juga bahwa anugerah Tuhan turun pada dia. Nah, jadi kalau kita boleh lakukan segala sesuatu, bersyukur. Kita nggak boleh merasa bahwa kita itu adalah orang yang paling penting, paling hebat, paling luar biasa. Karena kebanyakan daripada manusia itu ingin menjadi termulia, terhebat, terlihat sebagai orang yang saleh, terlihat sebagai orang yang luar biasa dalam keagamaan. Tidak perlu. Atau mempertunjukkan kemampuan-kemampuan kita secara keagamaan demi supaya orang memuliakan kita. Tidak perlu. Karena kalau kita betul-betul mencintai Tuhan, maka semuanya itu adalah satu hal yang
kita lakukan dengan penuh sukacita, dengan secara alami dalam suatu hubungan dengan Tuhan. Entah orang lain tahu atau tidak, itu urusan yang lain. Tapi urusan yang pertama, relasi kita pada Tuhan, itu yang penting. Tidak perlu kita mengurus urusan orang lain dalam pergumulan dia, dalam keberdosaan dia, dan kita mencaci maki orang lain atau kita menghakimi orang lain. Tidak perlu. Kalau bisa kita tolong orang yang lemah ini bagaimana supaya bisa hidup sama seperti kita. Nah, jadi orang yang lemah bukan kita hakimi supaya dia menjadi orang yang terhukum, tetapi kita mengangkat dia, kita menasehati dia. Justru kita membuka jalan supaya bagaimana orang yang tadinya lemah, orang yang tadinya jauh daripada Tuhan, tahu kebenaran yang sesungguhnya. Siapa jawabannya? Siapa menjadi teladan dalam semuanya itu? Siapa yang Tuhan pakai? Kita. Ya, kalau Tuhan mau ngomong kepada orang Farisi itu, maka mungkin Tuhan akan berkata, kenapa kamu jadi membicarakan orang lain? Justru kamu saya tempatkan sebagai anak Tuhan yang datang rajin beribadah, lain sebagainya, tahu tentang segala hukum Taurat. Justru kamu menolong orang lain, bukan menjadi hakim atas orang lain. Bukan membangga-banggakan diri lalu menghina-hina orang lain, tidak. Nah, di sini kita belajar ya, bahwa penting ada hubungan yang dalam dengan Tuhan, penting kita lakukan segala sesuatu dengan baik. Tetapi jangan lupa, urusan kita itu bukan hanya urusan untuk diri sendiri. Urusan kita itu bagaimana menjadi berkat, jawaban dalam dunia ini, supaya orang pun bisa melihat Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin orang dunia bisa melihat Tuhan kalau kita tidak menjadi jawaban? Karena apa? Karena mereka tidak membaca Alkitab seperti kita. Sehingga dikatakan bahwa dunia itu membaca dari siapa? Kalau dia tidak baca Alkitab, dia baca di mana? Nah, dunia itu membaca pada orang percaya. Kita yang baca Alkitab, mereka menyaksikan kehidupan kita, ternyata iman kita itu klop dengan perbuatan kita. Mereka menjadi diberkati, mereka mungkin menjadi terpanggil datang kepada Tuhan, karena apa? Melihat kehidupan kita itu menjadi firman yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kenapa? Karena kita itu adalah Alkitab yang terbuka, yang dibaca oleh dunia ini. Nah, sehingga orang yang kedua adalah orang yang merasa diri berdosa, merasa diri tidak layak. Dalam aspek yang sangat positif, ya kita tahu bahwa penting kita memang rasa kita tidak pernah pantas di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena kita telah menginjak, dalam istilah yang lain, kehilangan kemuliaan nama Tuhan. Kita sudah tidak tahu bagaimana menempatkan diri di hadapan Tuhan. Kita sudah tidak tahu bagaimana harus berbuat menyenangkan hati Tuhan. Bahkan seringkali perbuatan kita menghina, menginjak, mempermalukan nama Tuhan. Dalam aspek yang positif, kita mengerti bahwa kita merasa diri tidak layak, itu sepantasnya. Karena apa? Karena memang tidak layak. Tuhan selamatkan kita pun kita tidak layak. Jadi tidak ada seorang pun yang pantas. Karena Alkitab berkata bahwa tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua kita telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya apa? Upah dosa adalah maut. Tapi Alkitab juga berbicara tentang anugerah Allah, membawa kita untuk menikmati hidup yang kekal. Itu yang Paulus katakan. Sebab upah dosa adalah maut, tapi anugerah Tuhan itu adalah anugerah yang mendatangkan kehidupan yang kekal. Jadi satu sisi aspek yang positif adalah kita sadar kita itu tidak berdaya, kita itu tidak mampu, hanya butuh belas kasihan Tuhan saja untuk menolong kita. Nah, sehingga dia merasa bahwa waktu dia datang kepada Tuhan, si pemungut cukai ini, dia tahu dia orang berdosa. Bukan hanya menurut perkataan orang, dia sendiri merasa bahwa dia nggak layak. Tapi kebutuhan dia dengan Tuhan membuat dia tetap datang.
tetap datang dan tetap rindu menyampaikan sesuatu isi hatinya kepada Tuhan, sehingga dia datang kepada Allah dengan berdiri jauh-jauh. Tapi dia tidak berani menengadah ke langit. Dia tidak berani untuk melihat ke sana. Kenapa? Karena malu terhadap Tuhan. Merasa diri tidak layak. Merasa diri tidak pantas. Merasa diri sebagai orang berdosa. Ya, saya pikir ini suatu aspek yang bagus sekali ya. Kita jangan terlalu merasa diri terlalu hebat. Harus ada suatu kerendahan hati. Harus ada suatu sikap hormat. Bahkan tahu bahwa ya kita memang harus akui kita orang berdosa. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang tertunduk. Jangan sampai kita seakan-akan menjadi pribadi yang tidak bisa menghargai Tuhan. Bahkan ada orang yang suka mengatur-ngatur Tuhan seakan-akan Tuhan itu pembantunya. Dalam doanya dia klaim. Padahal siapa kita yang bisa mengklaim permintaan kepada Tuhan? Bahwa kita tetap berharap apa yang kita minta itu jawaban daripada Tuhan, ya benar. Kita membutuhkan Tuhan menjawabnya, tapi nggak perlu mengklaim dan memaksa. Karena jawaban yang terbaik itu asalnya daripada Tuhan. Entah itu jawaban iya, entah itu jawaban tunggu dulu atau tidak. Karena Tuhan tahu kok kenapa dia berkata tunggu dulu, kenapa dia berkata iya, kenapa dia berkata tidak. Ada maksudnya. Sama seperti orang tua yang ketika anaknya meminta sesuatu, orang tua selalu punya 3 pilihan ini. Iya, kenapa? Ya mungkin karena memang segera perlu untuk diberikan pada waktu itu. Tidak, kenapa? Karena mungkin secara umur dia belum tepat untuk menikmati apa yang diminta itu. Misalnya anak kecil tiba-tiba minta motor, ya itu bisa mencelakakan. Ya, tunggu dulu. Kenapa? Karena kita mengukur anak ini mampu menguasai diri atau tidak. Ya. Tidak, kenapa? Pasti ada alasannya. Jadi semua dibalik keputusan-keputusan, apalagi Tuhan penuh dengan kebijaksanaan, kebaikan dan kedaulatan, maka kita tahu kenapa dia memutuskan untuk berkata tidak, iya, atau tunggu dulu. Nah, jangan sampai kita datang kepada Tuhan merasa bahwa kitalah Tuhannya, dan Tuhan seakan-akan kita jadikan sebagai pembantu kita. Yang apa yang kita minta harus, kalau enggak kita ngambek dan kecewa. Kan banyak orang Kristen seperti itu. Apalagi kalau dia mengalami suatu peristiwa-peristiwa seperti yang tidak dia harapkan. Lalu dia kemudian kecewa, marah. Dia berpikir ikut Tuhan percuma. Harusnya ikut Tuhan itu enak, gampang, lancar, sukses, kaya raya, lain sebagainya. Penuh dengan sesuatu yang dia impikan, harapkan. Kalau terima sesuatu yang enak, haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau terima tidak enak, marah, kecewa pada Tuhan. Nah, itu sama seperti anak kecil lagi. Yang apa-apa yang dia minta, akan senang dia. Kalau orang tuanya memberikan. Dia berkata bapaknya baik. Tapi waktu tidak diberikan, dia marah dan kecewa. Nah, tapi balik lagi ke dalam topik kita bahwa seorang pemungut cukai ini, dia tahu diri. Dia rasa tidak layak, dia rasa tidak pantas, bahkan dia takut, merasa tidak layak untuk menengadah ke langit, untuk melihat ke atas. Karena dia tahu, dia seorang yang tidak pernah pantas di hadapan Tuhan. Kita harus ingat bagian ini ya. Kalau Tuhan mengukur kita sampai kita pantas, kita nggak akan pernah pantas untuk diterima oleh Dia. Pantasnya apa? Pantas dibuang oleh Dia. Tapi bersyukur kalau Tuhan melayakkan kita sebagai anaknya, melayani Dia, kemudian melakukan segala tugas tanggung jawab kita di dalam dunia ini. Sehingga bersyukur kalau kita dipercayakan kekayaan, bersyukur kalau kita dipercayakan kesehatan, bersyukur kalau kita mampu menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjalankan kehendak Tuhan dengan baik, mentaati kebenaran firman Tuhan dengan baik. Bersyukur kalau perkembangan pelayanan kita menjadi semakin maju, semakin diberkati, semakin banyak orang yang datang, bahkan
fasilitas-fasilitas makin bertambah, tapi jangan pernah menepuk dada kita dan merasa bahwa itu hasil jerih payah kerja kita. Karena kalau Tuhan tidak memberikannya, siapakah kita yang bisa mendapatkan semuanya itu? Banyak orang punya fasilitas yang luar biasa, tapi tidak berdaya untuk mengerjakan suatu pelayanan. Banyak orang kekurangan luar biasa, tapi Tuhan berkati. Dan diberkati dengan orang-orang yang cinta dengan Tuhan dan pekerjaannya. Sehingga Tuhan mencukupkan, bahkan membuat pekerjaannya makin berkembang, dan makin berkembang. Nah, dalam bagian ini kita bisa belajar ya. Jadi bukan karena kehebatan kekuatan kita, tapi semata karena kemurahan Tuhan. Karena apa saya perlu mengatakan hal ini? Karena orang dari awal-awal biasanya sangat rendah hati. Tapi setelah dia diberkati oleh Tuhan, penuh dengan kemajuan dalam pelayanan, dia lupa diri. Dia merasa itu karena saya. Dia merasa kita nggak perlu lagi berdoa. Dia merasa kita tidak perlu bergantung lagi pada Tuhan. Ya, itu sesuatu yang sangat salah. Jadi tetap rendah hati. Jadi tetap bergantung pada Tuhan. Bahkan dikatakan seorang pemungut cukai itu dia memukul-mukul diri. Dia merasa seorang yang bukan hanya hina, tapi dia marah pada dirinya. Kenapa saya bisa lakukan suatu kesalahan begitu di hadapan Tuhan? Kenapa saya menjadi seorang yang mendukakan hati Tuhan? Dia marah pada dirinya. Nah, dalam bagian ini memang kita tahu bahwa kita setelah ditebus oleh Tuhan masih ada benih-benih dosa yang nempel. Tapi kita harus ingat, kita harus jengkel pada tabiat-tabiat dosa itu. Kita harus marah ketika kita jatuh dalam dosa. Kita harus koreksi terus diri kita. Nah, sama seperti seorang anak yang ujian atau ulangan, waktu dia kerjakan, dia nggak puas hasilnya. Kenapa? Karena mungkin ada yang salah. Maka waktu dia tahu dia salah, dia apa? Dia nggak berkata begini, waduh syukur kemarin salah, sehingga nilai saya seperti itu. Tidak. Tapi pasti dia merasa, wah kenapa kemarin salah di situ ya? Harusnya gampang sekali saya bisa menjawab dengan benar. Gara-gara 2 atau 3 yang salah, jadi berkurang nilai yang harusnya dapat yang bagus. Nah, sama seperti gitu juga orang percaya. Tadinya saya harus hidup dengan benar, kenapa di situ saya bisa jatuh? Nah, itu bisnis kita lagi sebagai orang percaya, bagaimana kita hidup benar, menyukakan hati Tuhan. Dan bukan hanya memukul diri, tapi dia berkata dengan suatu hati yang penuh dengan kerendahan di hadapan Tuhan. Dia merasa, ya Allah, dikatakan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Nah, itu yang saya katakan. Sampai kapanpun kalau Tuhan tidak mengasihi kita, kita nggak akan pernah pantas. Maka jangan pernah sombong, jangan pernah menepuk dada, jangan pernah merasa bahwa ini semua tercapai karena kita. Tapi selalu ingat, ini semua tercapai, saya bisa berhasil, saya bisa lakukan ini dan itu, bahkan saya bisa diterima oleh Tuhan di dalam suatu pelayanan, pekerjaan, di dalam suatu jabatan tertentu, bahkan di dalam keselamatan yang saya miliki ini, itu karena kemurahan Tuhan. Nah, dalam bagian ini kita bisa melihat ya, sebagai orang percaya, harusnya kita bisa melihat dengan jelas. Menjadi Kristen itu bukan perlombaan menepuk dada, memuji-muji diri, atau mempertunjukkan bahwa kita hebat. Tapi menjadi Kristen itu bagaimana kita menjadi rendah hati, menjadi tahu diri bahwa kita semakin hari makin tahu kita ini nggak pernah pantas di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin tahu bahwa kita harus terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga jawaban yang sangat jelas atau respon daripada Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Kenapa? Kenapa yang itu tidak? Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan.
Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nggak perlu kita meninggi-tinggikan diri. Nanti Tuhan yang tinggikan kita. Silakan orang merendah-rendahkan kita. Tapi Tuhan akan menolong kita untuk berjalan di dalam kehendak-Nya. Jadi tugas kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan sesama kita. Nanti Tuhan akan tinggikan kita. Daripada kita udah meninggi-tinggikan diri, nanti Tuhan rendahkan dan orang lain rendahkan. Wah, malu sekali. Nah, sehingga dalam bagian ini apa yang mau disampaikan? Mau disampaikan bahwa kita manusia di hadapan Tuhan itu adalah orang yang tidak layak, tidak pantas. Harusnya kita bersyukur kalau Tuhan melayakkan kita. Termasuk waktu kita boleh datang ke rumah Tuhan dan berdoa. Apa yang kita pelajari? Berbelas kasihanlah kepada orang yang masih berdosa. Dan kita terus belajar bagaimana yang pertama, kita tidak hidup seperti orang itu. Tapi yang kedua, bagaimana kita juga menolong mereka untuk bangkit, untuk keluar dari kehidupannya yang berdosa. Jadi nggak perlu menjadikan semuanya itu sebagai alat untuk mempermuliakan diri, apalagi alat untuk menghakimi orang lain. Sehingga apa? Makin hari, begitu banyak orang yang kita tolong, begitu banyak orang yang boleh merasakan teladan dan uluran tangan daripada kita sebagai orang percaya. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita rendahkan diri di hadapan orang lain. Bukan berarti kita menghina-hina diri, tapi karena sikap kita yang tahu bahwa kalau bukan anugerah Tuhan yang turun, maka selamanya saya tidak akan pernah pantas. Kiranya bagian firman Tuhan ini menolong kita untuk kita boleh hidup menyukakan hati Tuhan dan terus berkarya di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu yang menopang kami. Sehingga hari ini kami ada, hari ini kami boleh mengerjakan terus pekerjaan Tuhan dengan segala talenta, kemampuan, hikmat, bijaksana daripada Tuhan. Tolong kami bukan menjadi penghakim, tetapi jadikan kami sebagai alat untuk menolong orang lain menjadi teladan di dalam dunia yang gelap ini. Sehingga kami boleh menjadi terang dan garam. Nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sungguh indah kita belajar firman Tuhan. Untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Lain waktu kita akan teruskan kembali pemaparan firman Tuhan sehingga kita terus dihidupkan di dalam kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.